Shalom dan selamat sore bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Kami semua tim yang ada di sini berharap keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan dalam keadaan semangat untuk selalu beribadah, semangat untuk selalu mendengarkan ibadah PA, karena ibadah PA yang akan kita laksanakan hari ini dan seterusnya akan membawa kehidupan rohani kita semakin lebih dewasa Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh sebab itu jangan jenuh-jenuhnya untuk mendengarkan ibadah PA ini, karena ini semua untuk kebaikan kita dan juga untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Namun sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian untuk mengawali ibadah kita. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Amin. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Refresh. Oh Tuhan, tolongku hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu setiap hari. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Amin. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu setiap hari. Tuhan, tolongku. Tuhan,
mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Sekali lagi, Tuhan tolongku, tolongku, oh Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu, setiap berjalan serta-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Bersama kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk kita memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Melalui pujian ini kami meyakini satu hal, bahwa ternyata Tuhan sudah memilih kami. Tuhan bahkan menetapkan kami, menentukan kami untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kami harus selalu menuruti teladan yang daripada Tuhan, yaitu bagaimana kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga kami, dan juga mengasihi Tuhan terlebih khusus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah PA kami, yaitu berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, dan juga nanti kami akan merembet kepada kelahirannya, bagaimana kami nanti akan mempelajari juga, jikalau Tuhan izinkan mempelajari tentang kelahiran Tuhan Yesus, kami semua boleh dikuatkan, dan pertanyaan-pertanyaan sulit yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen nanti bisa kami jawab melalui pembelajaran PA yang kami laksanakan di sore malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Seberapa sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyaksikan ini dimanapun berada, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Kembali kami sapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom bagi kita, damai sejahtera dari Kristus kiranya melimpah bagi kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Ibadah PA kita masih terambil dari dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti jikalau Tuhan izinkan kita akan masuk di dalam kelahiran Yesus Kristus. Nanti kita juga akan melihat, bolehkah mungkin orang itu bisa lahir tanpa seorang ayah, seperti itu. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen. Namun sebelum itu saudara, kita akan menyelesaikan tentang silsilah Yesus Kristus hari ini, dan kita akan membahas saudara hal yang sangat penting di dalam silsilah Yesus Kristus. Ternyata ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus saudara sekalian, terdapat 5 tokoh, terdapat 5 perempuan yang ternyata tidaklah memiliki karakter yang baik saudara sekalian. Nah, 5 perempuan ini ternyata menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Dia adalah Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Rut, yang keempat adalah Betseba, dan yang kelima adalah Maria. Nah, ternyata nenek moyang Yesus ini memiliki sejarah yang tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada mereka yang pelacur, ada mereka yang berzinah, ada mereka yang orang bukan dari bangsa Israel, atau sering disebutkan sebagai orang kafir, tanda petik bagi bangsa Israel. Bukan dari ke-12 suku bangsa Israel, dari bangsa yang lain. Nah, ternyata mereka ini
memiliki latar belakang yang bercela, saudara sekalian. Namun Tuhan mengizinkan hal itu semua terjadi. Nah, kita akan melihat nanti nenek moyang dari Yesus Kristus ini, yaitu Tamar. Ini ibu-ibu, saudara ya. Jadi Tamar itu adalah perempuan, Rahab itu juga perempuan, Rut itu juga adalah perempuan, Betseba itu juga adalah perempuan, dan Maria juga adalah perempuan. Nah, nanti kita akan melihat jikalau mereka ini memiliki sejarah yang kelam, tanda petik, saudara sekalian, yang sejarah yang bercela atau sejarahnya tidak terlalu baik, apakah itu berarti Yesus menjadi manusia yang berdosa, saudara sekalian? Karena nenek moyangnya melakukan dosa yang mungkin saya katakan cukup fatal, saudara. Nah, apakah itu nanti berarti karena Yesus keturunan mereka, maka Yesus juga adalah manusia yang berdosa, saudara? Nah, itu nanti akan kita jawab. Yang kedua, saudara sekalian, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata keturunan atau silsilah Yesus Kristus, saudara sekalian, walaupun mereka orang-orang berdosa, namun tidak ditutup-tutupi. Saya akan selalu mengulangi hal ini, saudara sekalian. Baiknya saya akan membacakan di ayat yang ketiga dari pasal yang pertama dari Matius. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, yaitu Betseba. Nah, saudara, ternyata Alkitab tidak menutup-nutupi silsilah Yesus Kristus yang walaupun mereka perempuan-perempuan ini memiliki latar belakang yang jelek, ternyata Matius menuliskannya secara transparan. Matius menuliskannya secara objektif. Matius menuliskannya itu secara jujur, saudara sekalian. Nanti kita akan melihat Tamar itu pernah berzinah dengan mertuanya sendiri. Rahab juga seorang perempuan sundal atau seorang pelacur, tanda petik. Rut itu seorang Moab dari bangsa yang lain. Betseba kita tahu ceritanya. Dia diambil oleh Raja Daud menjadi istrinya setelah membunuh Uria sebagai suami dari Betseba. Nah, ternyata Matius, walaupun Matius ingin menuliskan silsilah Yesus Kristus sebagai seorang Mesias, sebagai seorang Raja, sebagai Allah, saudara, namun Matius tidak menutupi latar belakang dari nenek moyang Yesus Kristus. Itulah membuktikan, saudara, sangat-sangat indah. Itulah membuktikan bahwa Alkitab itu jujur terhadap dirinya sendiri. Alkitab itu betul-betul transparan. Hal ini malah semakin menandaskan di dalam diri saya bahwa Alkitab itu betul-betul firman Allah, karena dia tidak ditutup-tutupi, saudara sekalian. Itulah begitu indahnya Alkitab. Seorang penafsir Alkitab yang terkemuka pernah berkata, jikalau tidak ada yang ditutup-tutupi, jikalau semua di dalam Alkitab itu baik-baik keadaannya, dikatakan demikian, singkatnya demikian, jikalau semua di dalam Alkitab itu semua dalam keadaan baik, maka saya malah meragukan tentang Alkitab itu. Namun jikalau Alkitab itu menerangkan secara jujur seluruh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, itu malah membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh firman Tuhan, karena dia transparan, karena dia objektif, karena dia jujur menjelaskan silsilah Yesus Kristus. Oke, next, saudara sekalian. Nah, ternyata silsilah Yesus Kristus ini, saudara, silsilahnya, adapun silsilah ini dilatar belakangi karena keberadaan manusia yang berdosa. Mengapa Yesus lahir dan ditulis oleh Matius? Karena memang manusia berdosa, harus ada penebus bagi manusia yang berdosa itu. Jadi sebenarnya tertulisnya silsilah itu dilatar belakangi, jauh dilatar belakangi, karena keberadaan manusia yang jatuh dalam dosa dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Allah mengutus putranya yang tunggal melalui Yesus Kristus untuk lahir dari seorang darah yang bernama Maria, dan setelah dia lahir mengajarkan banyak-banyak tanda dan mukjizat. Setelah itu dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu ia naik ke surga. Begitulah penebusan Yesus Kristus. Nah, sehingga silsilah itu sebenarnya harus dipahami dari latar belakang keberadaan manusia yang berdosa. Seluruhnya manusia berdosa.
Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Mungkin kita berkata, "Loh Pak, saya ini tidak berdosa." Loh bagaimana Pak, anak kecil itu? Apakah dia manusia berdosa? Ayo, gimana jawabnya? Wong dia baru lahir, kok disebut manusia berdosa? Dia kan belum pernah berbohong Pak. Dia kan belum pernah melakukan sebuah kesalahan. Dia kan masih suci, masih murni. Tunggu dulu, memang dia tidak pernah melakukan kesalahan sejak dia lahir. Yes, itu memang yes. Namun dia mewarisi dosa keturunan atau dosa nenek moyang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang pernah saya katakan, saya akan selalu mengulangnya. Seperti seekor singa yang memiliki seekor bayi singa seperti itu. Apakah bayi singa ini tidak termasuk hewan buas? Apakah ketika dia setelah memangsa baru dia disebutkan hewan buas? Tentu tidak, saudara sekalian. Walaupun dia masih kecil, dia tetap dikategorikan sebagai hewan buas. Kendati pun dia belum pernah memangsa. Karena dia keturunan hewan buas, yaitu ibunya itu, ibu singa itu yang sudah memangsa banyak hewan-hewan. Nah, begitulah gambaran sederhana dari kita manusia berdosa. Memang anak itu belum pernah melakukan dosa, namun karena keturunan kita, nenek moyang kita yang adalah Adam dan Hawa telah melakukan dosa, maka juga kita mewarisi dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Begitulah sederhananya. Sehingga Tuhan menyediakan penebusan. Nah, jikalau kita membaca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, di situ sudah ada gambaran dari penebusan Yesus Kristus. Ketika Adam dan Hawa telah melakukan dosa melawan perintah Allah, Tuhan mengambil kulit binatang dan menyelimuti mereka dan memakaikan kulit binatang itu untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu merupakan gambaran dari Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib. Dan itu merupakan penebusan bagi kita sehingga dosa-dosa kita juga telah ditutupi dan tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita ambil lagi dari kisah tentang silsilah Yesus Kristus selain keberadaan manusia berdosa sehingga Yesus Kristus lahir. Yang kedua ternyata, yang pertama yang kita pelajari dari silsilah Yesus Kristus ini, yang pertama ternyata Yesus masuk di dalam budaya. Nah, seperti ini saudara. Yesus, di keturunan Yesus atau silsilah Yesus ditulis oleh Matius. Itu berarti Yesus masuk di dalam budaya. Yesus tidak moro-moro langsung dewasa turun dari langit kan ya. Langsung masuk ke dalam bangsa Israel, tidak memiliki silsilah, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki ayah dan ibu. Tentu tidak begitu saudara. Yesus lahir dari seorang darah yang bernama Maria. Dia lahir dari suku Yehuda. Dia lahir di bangsa Israel pada saat hari itu. Dan dia lahir di Bethlehem Yehuda, saudara sekalian. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus masuk di dalam budaya, saudara. Itu berarti Yesus menghargai budaya. Yesus tidak ucuk-ucuk gitu saja masuk, enggak menerabas semua budaya-budaya yang ada, menolak budaya-budaya yang ada, menghalau semua budaya-budaya yang ada. Yesus tidak seperti itu saudara. Yesus masuk di dalam budaya. Jikalau kita melihat lebih rinci kehidupan Yesus, malah Yesus itu ketika berada di bait Allah, dia menggunakan bahasa Ibrani. Ketika dia ada di orang-orang sekitar bahasa sehari-harinya, dia menggunakan bahasa Aramaik. Dan ketika dia berbicara dengan orang-orang Romawi atau petinggi-petinggi, dia berbicara bahasa Yunani. Jadi Yesus masuk di dalam budaya suku Yehuda, bangsa Israel. Bukan hanya itu, lebih dalam lagi dia memasuki bahasa saudara. Yaitu bahasa Ibrani dia bisa, bahasa Yunani dia bisa, bahasa Aramaik dia bisa. Sehingga dari hal ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Tidak semua budaya itu salah. Nah, tiba-tiba kan ada orang yang bilang, nuwun sewu, Imlek itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Ada orang yang mengatakan demikian. Namun dia tidak tahu di dalam budaya Imlek itu ada sesuatu yang baik.
tentunya yang bisa dipelajari. Bagaimana memberikan angpau contohnya. Bukankah itu sebagai sesuatu yang baik? Memberikan angpau kepada orang yang belum menikah atau keponakan-keponakan atau cucu-cucu. Itu kan artinya berbagi kasih seperti itu. Makan bersama-sama dengan keluarga. Itu sesuatu yang sangat baik. Saling mendoakan, saling mengasihi. Dan mengharapkan sesuatu yang baik untuk tahun depan. Itu sesuatu yang baik di dalam budaya Tionghoa atau tahun baru Imlek pada saat itu, saudara sekalian. Nah, itu berarti tidak semua budaya itu salah. Di dalam Batak juga ada memang budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang salah, seperti menyembah orang-orang yang tua seperti itu, seperti memberi makan orang yang sudah meninggal. Itu ada di dalam budaya saya, saudara. Itu tentu tidak bisa dipakai. Namun ada budaya-budaya yang baik, saudara sekalian. Seperti marga itu baik. Karena apa? Kita tidak akan mengambil sedarah dari kita. Karena kita sangat ketat sekali masalah marga seperti itu. Jadi dari hal ini kita bisa melihat Yesus masuk di dalam budaya. Berarti kita tidak boleh langsung menjudge. Seluruh apa-apa yang ada di dalam budaya itu pasti salah. Seluruh apa-apa yang ada dalam budaya itu pasti salah. Itu tidak boleh. Sebab Yesus pun menghargai budaya. Kita hidup di dalam Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pegangan kita, saudara sekalian. Saya cukup miris terhadap orang-orang yang mengadopsi budaya-budaya luar. Yang mengatakan bahwa wayang itu adalah sesuatu yang bid'ah seperti itu. Saya sangat menyesalkan hal itu. Wayang itu bid'ah, tidak boleh pakai wayang. Sementara budaya-budaya Timur Tengah itu kita adopsi seperti itu. Ketat sekali kita adopsi. Kita harus memakai selendang, sarung, dan lain sebagainya. Saya pikir, saudara, budaya itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menjudge semerta-merta bahwa setiap budaya itu salah. Nggak boleh, saudara. Tapi tentu ada beberapa prinsip budaya-budaya yang salah. Karena memang kita harus sadari budaya itu juga sudah dicemari oleh dosa. Yang tidak baik itu kita singkirkan. Yang baik dari budaya itu mari kita tetap pelihara, saudara sekalian. Sehingga kekristenan memandang budaya itu dari 3 sudut pandang, saudara. Yang pertama, Yesus menolak budaya. Apakah Yesus menolak budaya? Tentu tidak. Karena apa? Yesus masuk malah di dalam budaya itu. Yesus masuk di dalam suku Israel, yaitu suku Yehuda, dalam bangsa Israel suku Yehuda. Dia mempelajari bahasa-bahasa yang ada. Dia bahkan, saudara, lahir dari seorang darah yang bernama Maria, dari keturunan imam, saudara sekalian. Nah, dia juga ikut di dalam budaya-budaya Yahudi, seperti belajar. Makanya jikalau Bapak Ibu lihat kehidupan Yesus Kristus dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun tidak dijelaskan, saudara. Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab usia Yesus 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak ada dicatat. Kenapa tidak ada dicatat? Itu biasanya dipertanyakan oleh orang-orang yang berusaha menyerang prinsip iman Kristen. Mana itu perkataan Yesus usia 12 tahun sampai 30 tahun? Kalau memang Yesus itu Allah, tentu perkataan-perkataannya itu dicatat. Karena perkataan-perkataannya adalah firman Allah. Hei, tunggu dulu, kamu nggak belajar. Usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Yesus itu mengemban studi yang memang ditetapkan oleh orang-orang Israel. Yang memang harus dilakukan. Harus dipelajari oleh orang-orang Israel. Begitulah memang budaya mereka. Sehingga tidak dicatat. Yesus belajar di bawah bimbingan rabi-rabi dan guru-guru pada saat hari itu. Nah, sehingga Yesus masuk di dalam budaya itu. Dia belajar sebagai seorang manusia seutuhnya, saudara. Jadi Yesus tentu tidak menolak yang namanya budaya. Dan juga yang kedua, apakah Yesus menerima semua budaya? Tentu juga tidak, saudara. Mengapa saya katakan tidak? Ketika Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat, tradisi Yahudi atau budaya Yahudi tidak memperbolehkan untuk bekerja bahkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tidak boleh juga makan dengan orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai seperti itu. Tidak boleh makan tanpa mencuci tangan. Itu juga, saudara sekalian, itu di dalam budaya-budaya atau tradisi-tradisi orang Yahudi. Nah, apakah Yesus menerima semua budaya? Tentu juga tidak, saudara. Kenapa? Karena Yesus pernah menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus pernah bergabung atau makan dengan orang-orang yang berdosa. Terlebih khusus pemungut cukai.
di tempat Matius pada saat hari itu, atau juga di tempat Lazarus. Mohon maaf, di tempat yang pendek itu, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, itu berarti Yesus juga tidak menerima seluruh budaya yang ada, saudara. Yesus tidak menerima seluruh budaya yang ada, namun dipilah-pilah juga. Berarti kita harus menyimpulkannya di poin yang ketiga. Yesus memperbaharui budaya yang ada, atau Yesus menyeleksi budaya. Jadi yang baik itu dari budaya itu kita adopsi. Yang tidak baik dari budaya itu boleh kita tinggalkan, saudara. Kita pahami ya, dari hal ini kan kita bisa mempelajari banyak hal dari silsilah Yesus Kristus. Yesus masuk di dalam budaya. Itulah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari silsilah Yesus Kristus. Yesus tidak menolak budaya, Yesus juga tidak menerima semua budaya. Namun Yesus memperbaharui atau merevisi, tanda petik loh ya, merevisi budaya yang ada di bangsa Israel pada saat hari itu. Oke, kita akan next. Pelajaran kedua yang bisa kita dapat juga, ini saya ulangi sedikit poin-poinnya saja. Pelajaran kedua yang kita dapat dari silsilah Yesus, yaitu kasih Allah menjaga silsilah. Saya sudah mengatakan bahwa ternyata bangsa Israel itu beberapa kali pernah ingin dibinasakan, pernah ingin dipadamkan, pernah ingin dimusnahkan, supaya bangsa Israel itu tidak ada lagi di dunia ini, saudara sekalian. Beberapa kali itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di zaman Firaun, pembunuhan di Mesir, saudara. Itu bisa Bapak Ibu baca, tentu tidak mungkin kita bahas sekarang. Dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, Firaun berusaha untuk membunuh orang-orang yang ada di Mesir pada saat hari itu, termasuk Musa ingin dibunuh pada saat hari itu. Dan juga yang kedua, Haman ingin memusnahkan orang Yahudi. Nah, di dalam kitab Ester, saudara, itu ada cerita yang menarik. Haman ini memprovokasi raja pada saat hari itu untuk mengeluarkan sebuah perintah untuk membinasakan orang Yahudi pada saat hari itu. Namun ternyata puji Tuhan, Ester berani menghadap raja pada saat hari itu. Walaupun kemungkinan dia bisa jadi dibunuh oleh raja. Karena pada saat hari itu, jikalau raja berkenan maka dia akan mengulurkan tongkatnya. Jikalau raja tidak berkenan maka dia tidak diulurkan tongkatnya. Jikalau tidak diulurkan tongkatnya maka perempuan itu atau orang itu akan binasa seperti itu. Namun ternyata Ester ini merupakan pribadi yang sangat pemberani. Sebelumnya dia juga berpuasa 3 hari. Dia memberanikan diri menghadap raja pada saat hari itu. Dan berkata yang sesungguhnya bahwasanya Hamanlah yang memberikan atau yang memprovokasi, yang mengada-ngada untuk membinasakan bangsa Yahudi pada saat hari itu, sehingga Haman akhirnya dibunuh oleh raja itu sendiri dan bangsa Israel diselamatkan, saudara sekalian. Itu kisah yang kedua. Yang ketiga, ada pembuangan di Babel 70 tahun lamanya. Saya sudah membaca itu, kita sudah mendengarkan hal itu, bahwasanya selama di Babilonia bangsa Israel dijajah, bangsa Israel ditindas habis-habisan, namun ternyata Tuhan membebaskan mereka melalui seorang raja yang bukan dari kalangan bangsa Israel, saudara sekalian. Nah, yang keempat, ternyata Herodes pun di zaman Yesus Kristus, pada zaman kelahiran Yesus Kristus, berusaha untuk membunuh bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, saudara sekalian. Namun apa yang terjadi? Silsilah Yesus Kristus tetap berlanjut. Yesus itu akhirnya pergi ke Mesir. Nah, setelah Herodes itu digantikan dan kepemimpinannya selesai, baru akhirnya Yusuf dan Maria pulang ke Yerusalem atau pulang ke Israel, saudara. Sehingga Yesus itu tetap selamat. Artinya, saudara sekalian, kasih Allah menjaga silsilah itu. Walaupun bangsa Israel berulang kali ingin dibinasakan, namun silsilah itu tetap berlanjut sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu menandakan bahwa Allah lah yang menjaga silsilah itu. Oke, itu pelajaran kedua yang kita bahas. Yang ketiga adalah kasih Allah memelihara umatnya di Babel. Kita sudah tadi melihat bahwa ternyata ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, seperti itu. 14 keturunan juga dari Daud sampai pembuangan. Dan 14 keturunan dari pembuangan sampai Yesus Kristus. Nah, di pembuangan itu, saudara, kasih Allah juga memelihara umatnya di Babilonia. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka, saudara. Tuhan malah
mengirimkan nabi-nabi untuk melayani mereka di pembuangan. Seperti Daniel juga disampaikan atau diutus untuk melayani mereka di dalam pembuangan, saudara. Sebelum dibuang malah sudah ada juga nabi-nabi yang diutus. Seperti Yeremia, seperti Yesaya, itu juga diutus kepada orang Yehuda, kepada orang Israel, saudara. Supaya mereka tidak jadi dibuang. Diutus ketika mereka tidak mentaati nabi pada saat itu. Dan mereka akhirnya dibuang. Tuhan tidak putus asa juga. Walaupun sudah ada nabi yang memberikan warning, nanti kalau kamu nggak bertobat kamu nanti akan dibuang. Itu perkataan Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya. Namun bangsa Israel tidak mengindahkannya, saudara sekalian. Mereka acuh tak acuh terhadap perkataan dari Nabi ini, sehingga mereka dibuang. Setelah itu pun Tuhan tidak putus asa, Tuhan tidak surut kasihnya. Selama di pembuangan pun dia tetap mengirimkan nabi-nabi, saudara. Yaitu dia kirimkan Yehezkiel, dia kirimkan juga Daniel dan teman-temannya, dikirimkan juga nabi-nabi yang lain supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka tetap bisa mengenal Tuhan. Itu berarti, saudara, di dalam pembuangan tetap ada pemberitaan firman Tuhan, sehingga kasih Allah tetap memelihara umatnya yang ada di Babel. Itu pembelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dari hal ini, saudara. Luar biasa. Yang keempat, saudara, pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kasih Allah memilih orang-orang berdosa. Dari silsilah-silsilah yang tadi yang sudah kita baca, saudara, di situ kita bisa melihat ternyata ada ibu-ibu, nenek moyang Yesus Kristus yang bernama Tamar, yang bernama Ruth, yang bernama Betseba, saudara sekalian, dan juga yang bernama Maria. Itu merupakan, Rahab juga salah satunya, itu merupakan nenek moyang Yesus yang memiliki latar belakang yang bercela, saudara sekalian. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kasih Allah memilih orang yang berdosa. Perempuan-perempuan ini berdosa, namun Allah tetap memilih mereka untuk menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Ini sesuatu yang indah, ini sesuatu yang luar biasa. Itu berarti, saudara, Allah bukan hanya memilih orang-orang yang cerdas. Allah tidak membuang orang-orang yang memiliki latar belakang yang jelek. Allah tidak membuang orang-orang yang demikian, saudara. Allah malah memilih Tamar loh, berzina dengan mertuanya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Allah memilih Rahab yang adalah perempuan sundal, yang mungkin raja-raja pernah memakai jasanya, saudara sekalian. Karena dia merupakan perempuan sundal yang populer dan cerdik, saudara. Dia juga memilih Ruth dari bangsa Moab, saudara. Memilih Betseba, memilih juga Maria. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kasih Allah tetap memilih orang-orang yang berdosa. Bukan hanya orang-orang yang suci yang dipilih. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus datang, saudara sekalian, bukan untuk orang-orang yang baik, namun untuk menyelamatkan orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Inilah indahnya kekristenan, saudara. Kekristenan tidak membuang orang-orang yang berdosa, tidak menutup mata, tidak memandang sebelah mata orang-orang yang berdosa. Namun kekristenan malah memakai orang-orang yang berdosa itu, saudara sekalian. Kita akan melihat, saudara, ada Tamar yang berzina dengan mertuanya Yehuda, ada Rahab yang pelacur, ada Ruth yang bangsa kafir, bangsa Moab, ada Betseba dari istri Uria, dan ada juga Maria dari keturunan imam. Nah, kasih Allah memelihara mereka, saudara sekalian. Sekarang kita akan melihat lebih detail lagi tentang Tamar, karena Tamar ada di dalam silsilah Yesus Kristus yang barusan kita baca, saudara sekalian. Nah, kita akan melihat Tamar ini, saudara sekalian, bagaimana kisahnya. Mungkin Bapak Ibu belum ada yang tahu, makanya saya ingin memberikan kisah ini kepada Bapak Ibu Saudara, atau menceritakan kisah ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu juga bisa mengerti ceritanya, saudara sekalian. Oke, nah kisah Tamar, saudara sekalian, yang berzina dengan mertuanya Yehuda tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Tentu sangat panjang ceritanya, sehingga saya menyingkatnya saja melalui cerita yang akan saya sampaikan sebentar lagi, saudara sekalian. Nah, Tamar ini, saudara, ini memiliki mertua yang bernama Yehuda. Nah, Yehuda ini kita bisa tahu bahwa Yehuda ternyata adalah
salah satu anak dari atau salah satu suku dari bangsa Yehuda, saudara sekalian, atau salah satu anak dari Israel, dari Yakub, saudara sekalian, yaitu Yehuda. Nah ternyata saudara sekalian, Yehuda ini berpisah dengan saudara-saudaranya itu, yang ke-12 saudara-saudaranya itu, berpisah, dia meninggalkan diri, dan dia pergi, saudara sekalian, dan dia pergi ke bangsa Kanaan pada saat hari itu, sehingga dia mengambil istri dari orang Kanaan, saudara sekalian. Dia mengambil istri dari orang Kanaan, dia menikah dan melahirkan 3 orang anak, saudara. Yang pertama bernama Er, yang kedua bernama Onan, yang ketiga bernama Shema, atau yang ketiga bernama, sebentar saudara biar tidak salah, yang kedua bernama Er, yang ketiga itu bernama Shelah, yang ketiga bernama Shelah, saudara sekalian. Nah Er ini ternyata setelah dewasa, Er ini diambilkan istri oleh Yehuda ini, diambilkan istrinya untuk Er ini, anak pertama. Anak pertamanya kan Er, yang kedua adalah Onan, yang ketiga adalah Shena, saudara sekalian. Nah Er ini ketika dewasa diambilkan istrinya, orang Kanaan juga. Ya, diambilkan istrinya, saudara sekalian, yaitu istrinya yang bernama Tamar, saudara. Nah ternyata Er ini adalah orang yang jahat di mata Tuhan, sehingga Er ini akhirnya dibunuh oleh Tuhan. Begitulah ceritanya. Sehingga Tamar ini yang adalah menantu dari Yehuda itu menjadi seorang janda. Nah, jadi Yehuda pada saat itu melihat Tamar yang sudah menjadi seorang janda, dia berkata kepada anaknya yang kedua yang bernama Onan, "Onan, kamu hampirilah istri kakakmu itu yang bernama Tamar, karena kamu harus membangkitkan keturunan dari saya, dari Yehuda ini, dari suku Yehuda terlebih khusus." Nah ternyata Onan ini licik, saudara sekalian. Dia memang menghampiri Tamar ini, namun dia membuang spermanya, saudara sekalian, sehingga Tamar ini tidak jadi mengandung, saudara sekalian. Dan ini Tuhan pandang sebagai sesuatu yang keji, dan akhirnya juga Tuhan membunuh Onan, saudara sekalian. Nah setelah kedua anak dari Yehuda ini telah terbunuh, telah mati, artinya dia harus menyerahkan anaknya yang ketiga juga untuk menjadi suami dari Tamar ini. Karena begitulah tradisi orang Yahudi, saudara sekalian. Jadi orang Yahudi itu memiliki tradisi, jikalau kakaknya itu menikah dan ternyata tidak memiliki keturunan, adiknya harus memberikan keturunan. Jikalau kakaknya itu tidak bisa atau sudah meninggal. Jikalau adiknya ini sudah meninggal juga, namun tidak memiliki keturunan, dari adiknya lagi. Begitulah tradisi orang Yahudi pada umumnya, saudara sekalian. Nah karena Shema ini, saudara sekalian, karena anak yang ketiga ini belum dewasa, sehingga Yehuda itu memerintahkan kepada Tamar untuk pergi ke orang tuanya. "Kamu pergilah ke orang tuamu dulu sampai anakku yang ketiga ini dewasa, dan nanti akan saya berikan kepadamu." Begitulah ceritanya. Setelah berserang lama beberapa tahun, saudara sekalian, meninggallah istri dari Yehuda ini, sehingga juga Yehuda menjadi seorang duda, dan dia pergi untuk ke tempat pengguntingan domba-domba di tempat karyawan-karyawannya dia, saudara. Jadi dia memiliki sebuah tempat pekerjaan dan ada karyawan-karyawannya di sana. Dia pergi ke sana, saudara sekalian, untuk berpesta, saudara sekalian. Nah ternyata Tamar ini mendengar berita bahwasanya Yehuda itu pergi untuk berpesta di sebuah tempat dengan pegawai-pegawainya, saudara sekalian. Sehingga Tamar ini menghampiri Yehuda di pintu-pintu gerbang itu, saudara sekalian, di pintu-pintu gerbang itu. Dan dia ternyata, saudara, memiliki sebuah rencana bagaimana anaknya yang ketiga itu harus diserahkan kepada Tamar, saudara sekalian. Dia menuntut supaya anaknya yang ketiga itu diberikan kepada Tamar, saudara sekalian, untuk membangkitkan keturunan. Namun ternyata, saudara sekalian, yang dilakukan Tamar, dia ternyata menutupi wajahnya, saudara, di pintu-pintu gerbang itu, saudara. Sehingga ketika Yehuda lewat di depan pintu itu, Yehuda berpikir bahwa
ini perempuan adalah perempuan jalang atau perempuan sundal, saudara sekalian. Sehingga Yehuda ingin memakai jasa perempuan ini, saudara sekalian. Sehingga Yehuda berkata kepada Tamar ini, karena dia nggak tahu Tamar ini siapa. Dia berkata kepada Tamar ini, ayolah, saya ingin tidur denganmu, kata Yehuda kepada Tamar. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah Tamar. Yehuda hanya berpikir bahwa perempuan itu adalah perempuan sundal. Kenapa Yehuda berpikir demikian? Karena dia menutupi wajahnya. Begitulah memang perempuan sundal biasanya di budaya bangsa Israel pada saat itu. Dia ada di pintu-pintu gerbang atau di pinggir-pinggir jalan dan dia menutupi wajahnya. Itu ciri-ciri perempuan sundal. Nah, ketika Yehuda melihat hal itu, maka dia berkata, ayo saya ingin tidur denganmu, katanya. Sementara Tamar berkata, apa yang akan imbalan yang akan saya terima jikalau kamu menghampiriku? Maka Yehuda berkata kepada Tamar yang tidak diketahui ini, saya akan memberikan kambing kepadamu, katanya. Terus Tamar akhirnya bilang, yo tapi jaminannya apa? Tanda petik, jaminannya apa nanti kamu berikan kambing kepadaku? Oh ya wis, saya kasih tongkatku, saya kasih materaiku, dan saya kasih juga kalungku. Jadi dikasih tongkatnya, dikasih kalung dan gelangnya, dan juga dikasih materainya, saudara sekalian, sebagai jaminan. Dan akhirnya mereka bersetubuhlah, mereka tanpa sepengetahuan dari Yehuda bahwa ternyata yang dipakai itu, tanda petik, adalah menantunya, saudara sekalian. Nah, setelah itu, saudara sekalian, setelah berselang 3 bulan lamanya, terdengarlah berita, saudara, bahwasanya Tamar itu mengandung. Terdengar berita dari orang-orang, disampaikanlah kepada Yehuda, kan, Yehuda, itu loh menantumu itu mengandung itu, sudah melakukan zina itu, apa menantumu itu Tamar itu. Yehuda marah dianya. Yehuda marah, panggil dia itu, biar kita bakar dia itu hidup-hidup, katanya dia gitu. Dipanggillah Tamarnya, kan. Dan ternyata Yehuda berkata, siapa yang menghampirimu? Dikatakan demikian. Terus Tamar itu memberikan itulah tongkatnya itu, materainya, kalung dan gelangnya itu, saudara sekalian. Orang yang memiliki inilah yang telah menghampiriku. Maka Yehuda ketika melihat hal itu, Yehuda langsung berkata, bukan dia yang salah, aku yang salah. Dikatakan Yehuda demikian. Ternyata saya sudah menghampiri dia. Bahasa sehari-harinya demikian. Bukan dia yang salah, akulah ternyata yang salah. Dikatakan Yehuda. Dan akhirnya saudara sekalian, Yehuda tidak menghampiri lagi Tamar ini, tidak menghampiri lagi. Namun Tamar ini memiliki 2 orang anak, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu salah satunya Peres dan Zerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kedua anak yang dilahirkan dari Tamar ini, saudara sekalian. Nah, begitulah cerita sederhana dari Tamar yang adalah nenek moyang Yesus Kristus ini, saudara. Memang sesuatu yang tabu bagi kita untuk membicarakan itu. Namun begitulah faktanya, saudara. Begitulah fakta ceritanya. Nah, begitulah nenek moyang Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai Tamar itu sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Saudara sekalian, mengambil Tamar ini adalah perempuan yang kontroversial. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mengapa demikian? Saya katakan mengapa demikian? Karena ketika Yehuda berpesta dengan para pegawai-pegawainya, biasanya kan mereka minum anggur seperti itu, kan. Setelah istri dari Yehuda ini tadi meninggalkan, setelah itu Yehuda itu kan berpesta dengan para pegawai-pegawai yang menggunting bulu dombanya seperti itu. Nah, ternyata Tamar ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tanda petik ya Bapak Ibu Saudara. Tanda petik, kenapa? Karena dia menghampiri Yehuda di dalam keadaan yang berpesta-pesta seperti itu. Tentu banyak kekeliruan. Tentu juga Yehuda tidak tahu siapa yang dihampirinya seperti itu. Sehingga juga menimbulkan hawa nafsu dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu memang dilakukan oleh Tamar. Yang kedua, memang Tamar berdandan seperti perempuan sundal. Yes, demikian. Bisa saja Tamar itu melepas penutup wajahnya seperti itu. Namun ternyata Tamar berdandan seperti perempuan sundal, saudara sekalian. Memang begitulah karakter dari Tamar. Ya, begitulah Alkitab menceritakan, saudara sekalian. Namun bukan itu yang lebih penting, saudara.
Tamar percaya akan janji mesianik. Inilah sebenarnya mengapa Tuhan membenarkan Tamar. Kendati pun memang perbuatannya di satu sisi salah, namun yang Tuhan lihat, saudara sekalian, jauh daripada hal itu. Yang Tuhan lihat adalah Tamar ini percaya akan janji mesianik, bahwasanya Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda langsung, saudara sekalian. Tamar ini yakin bahwasannya dia nggak akan diberikan anaknya yang ketiga itu, yaitu Shema itu, saudara sekalian. Itu tidak akan diberikan kepada Tamar, sehingga Shelah itu, maksud saya Shelah itu anaknya yang ketiga. Tamar tahu akan hal itu terjadi, makanya dia berdandan seperti perempuan sundal, karena Tamar itu tahu bahwa janji mesianik Yesus itu lahir, penebus itu lahir dari keturunan Yehuda langsung, saudara sekalian. Makanya dia menghampiri Yehuda. Makanya dia mengambil kesempatan dalam kesempitan, tanda petik. Nah itu semua, saudara. Jadi Tamar melakukan hal itu bukan karena nafsu. Nah itu pelajarannya, saudara. Jadi jangan langsung menjudge. Tamar itu melakukan itu bukan karena nafsu, namun karena Tamar tahu bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Indah bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita tentang Tamar ini, saudara. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang Tamar ini? Yang pertama adalah Tamar, kita tahu dia bukan orang Yahudi. Dia bangsa Kanaan. Karena juga istri dari Yehuda itu adalah orang Kanaan, saudara sekalian. Yang bernama Shua. Nah, setelah itu ini juga anak dari Yehuda dan Shua ini, Onan dan Shema itu juga adalah memiliki istri. Ini memiliki istri juga adalah orang Kanaan, sehingga Tamar ini adalah orang Kanaan, bukan orang Yahudi. Namun indahnya adalah dia bukan Yahudi tetapi diterima oleh Tuhan. Walaupun bukan Yahudi, bangsa kafir tanda petik, namun Yesus atau Allah memakai mereka sebagai keturunan dari Yesus Kristus. Indah sekali. Nah demikian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga bukan keturunan orang-orang bangsa Israel. Kita bukan suku Lewi, kita bukan suku Yehuda, suku Benyamin, suku Naftali dan lain sebagainya. Kita bukan salah satu dari ke-12 suku Israel. Kita suku yang berbeda, namun Tuhan tetap memilih dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga sebenarnya Tamar merupakan gambaran kita, orang yang bukan Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dalamnya. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang dan masa lalu kita. Nah, Tuhan tidak melihat latar belakang dari Tamar ini, saudara sekalian. Walaupun kendati pun, mungkin dia mencari kesempatan dalam kesempitan, dia memakai pakaian seperti perempuan sundal. Kendati pun dia tahu bahwa itu mertuanya, namun ia tetap melakukannya. Namun Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kebaikan hati dari Tamar. Tuhan melihat imannya Tamar, yaitu beriman bahwasanya Mesias, pembebas itu lahir dari suku Yehuda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang dan masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang sangat indah. Latar belakang masa lalu saya juga Tuhan tidak lihat, namun Tuhan tetap memilih saya. Nah itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil, saudara sekalian. Kita sudah membahas tentang Tamar. Perempuan kedua yang akan kita bahas hari ini yaitu Rahab. Kita tadi sudah melihat kan silsilahnya, ada Rahab juga. Nah Rahab ini ternyata juga adalah pelacur dan orang asing, saudara sekalian. Bisa kita baca di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Tentu kita tidak usah baca. Nah ceritanya begini, saudara sekalian. Jadi Rahab ini adalah seorang pelacur dan dia dari bangsa Yeriko, saudara sekalian. Dari bangsa Yeriko pada saat hari itu, bukan dari bangsa Israel. Dan tempatnya itu di pintu gerbang Yeriko, saudara sekalian. Jadi di pintu gerbang itu, di atasnya itu ternyata rumah dari Rahab ini. Nah Rahab ini tidak memiliki suami, namun ternyata memiliki keluarga, saudara sekalian. Nah setelah itu Rahab ini ternyata adalah orang yang cerdas. Barangkali dia adalah seorang mata-mata juga. Barangkali juga jasanya dia pernah dipakai oleh raja-raja.
yang datang ke Yeriko pada saat hari itu, saudara sekalian. Sehingga Rahab ini merupakan orang yang cerdas, orang yang pintar, saudara. Nah, ternyata pada saat hari itu, ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, setelah selesai di seberang Laut Teberau, mereka harus melewati bangsa Yeriko, dan mereka harus melewati pintu gerbang itu, saudara sekalian. Nah, sebelum mereka menerobos Yeriko itu, maka Yosua mengirimkan kedua pengintai-pengintainya, saudara sekalian. Dikirimlah dua pengintai-pengintai itu ke Yeriko, dan kedua pengintai itu masuklah ke rumah seorang pelacur ini yang bernama Rahab. Namun ingat, saudara, kedua pengintai ini bukan untuk memakai jasa Rahab, enggak. Namun mereka jelas ingin mengintai bangsa Yeriko pada saat hari itu, saudara sekalian. Nah, sehingga Rahab ini menjaga kedua pengintai ini. Kedua pengintai ini, ketika orang-orang Yeriko itu datang ke rumah Rahab itu dan menanyakan tentang pengintai-pengintai itu, akhirnya Rahab berkata bahwasanya kedua pengintai itu sudah pergi. Namun ternyata dia menyembunyikannya, saudara sekalian. Dan ketika seluruh orang-orang Yeriko itu sudah pulang, dan ternyata Rahab ini menurunkan mereka dari jendela, saudara sekalian, dan berpesan kepada kedua pengintai ini bahwasanya dia dan keluarganya tidak dibinasakan oleh bangsa Israel, saudara sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat cerita sederhana dari cerita tentang Rahab. Walaupun dia, tanda petik, dia berbohong untuk menyelamatkan kedua pengintai itu. Namun Alkitab mencatat, saudara sekalian, di dalam cerita Rasul Paulus juga dicatat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya Rahab ini, saudara sekalian, telah menjadi seorang tokoh yang berpengaruh, saudara sekalian. Nah, apakah yang Tuhan benarkan adalah kebohongannya atau imannya, saudara sekalian? Tentu Tuhan tidak membenarkan kebohongannya, enggak. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dikatakan bahwasanya juga Rahab ini dibenarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun yang dibenarkan bukan perbuatannya yang berbohong itu. Namun yang dibenarkan adalah tentang imannya. Bagaimana bangsa Israel itu nanti akan menumpas. Jadi Rahab itu tahu tentang bangsa Israel, tentang suku Israel, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dia tahu. Makanya dia katakan kepada kedua pengintai itu, nanti loh ya, kalau kalian sudah menjajah bangsa ini, ingat loh aku loh ya, aku jangan kalian binasakan loh ya. Sebab aku sudah menyelamatkan kalian loh ya. Aku tahu itu bangsamu itu, Allah kalian itu, aku tahu itu perbuatan-perbuatannya. Nah, saudara, yang dibenarkan Tuhan bukanlah kebohongan dari Rahab, namun iman dari Rahab. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Kendati pun dia adalah seorang pelacur yang mungkin sudah banyak dipakai jasa-jasanya oleh raja-raja dan orang-orang, namun Tuhan tetap memakai Rahab sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Karena apa? Karena yang Tuhan lihat adalah iman dari Rahab dan kecerdasannya dan ketulusannya untuk menolong pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua. Nah, saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini apa? Tentu pelajarannya bukan kebohongannya, saudara sekalian. Ada orang berkata, bolehkah berbohong demi kebaikan? Di dalam iman Kristen tidak ada istilah berbohong demi kebaikan, saudara. Di dalam agama lain mungkin ada, saya tidak usah menyebutkan. Namun dalam iman Kristen, berbohong demi kebaikan itu tidak ada, saudara sekalian. Di dalam Alkitab malah dikatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain dari itu berasal dari si jahat. Jadi yang Tuhan benarkan bukan kebohongan dari Rahab, kendati pun melalui kebohongan Rahab maka kedua pengintai itu diselamatkan, kendati pun demikian. Namun yang Tuhan lihat bukan demikian. Yang Tuhan lihat adalah iman dari Rahab. Karena Rahab, ingat loh ya, bukan orang Yahudi, bukan dari suku Israel, namun dia dari orang Yeriko, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Tuhan bukan membenarkan kebohongannya, tetapi imannya kepada Allah Israel. Ia tidak menolong kedua pengintai itu karena uang. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Rahab tidak menolong kedua pengintai itu karena diberikan uang. Aku kasih uang ya kepadamu ya Rahab ya, jangan beritahu aku ya. Tidak, saudara sekalian. Namun ia menolong kedua pengintai itu karena dia beriman kepada Allah Israel, saudara sekalian. Yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil, ia mengenal Allah Israel dan juga pekerjaan
pekerjaannya. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang membelah laut Teberau. Dia tahu. Dia tahu juga bahwasanya bangsa Israel itu dinaungi oleh tiang awan dan tiang api. Dia tahu, saudara sekalian. Dia tahu juga bahwasanya bangsa Israel itu diturunkan mana dari langit. Dia tahu, saudara sekalian. Dia tahu seluruh pekerjaan-pekerjaan dari bangsa Israel. Makanya saya katakan, pelacur ini walaupun dia pelacur, namun dia perempuan yang sangat cerdas, saudara sekalian. Dan dia mengimani dan mengenal Allah Israel, saudara sekalian. Dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Makanya dia diizinkan oleh Allah untuk menjadi leluhur dari Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, yaitu Rut. Yaitu perempuan Moab. Jelas, Rut itu adalah perempuan Moab. Moab itu adalah keturunan dari Lot, saudara, dan anak-anaknya. Sebenarnya keturunan Moab ini adalah keturunan-keturunan yang terkutuk, saudara sekalian. Begitulah kisah sederhananya, saudara. Karena dia dari keturunan Lot, saudara sekalian. Nah, perempuan, kisah tentang Rut ini bisa kita lihat di dalam Rut pasal yang kisah Rut ini bisa kita lihat juga di dalam kitab Rut, saudara sekalian. Nah, singkatnya, saudara, ada tiga tokoh penting di dalam kisah Rut. Yang pertama adalah Rut, yang kedua adalah Naomi, yang ketiga adalah Boas. Singkatnya, saudara, tentu panjang ceritanya, namun singkatnya demikian. Ketika itu Naomi sudah menjanda dan kedua anak dari Rut ini, saudara sekalian, juga sudah meninggal. Dan maafkan, Naomi ini sudah menjanda, saudara sekalian, dan dia memiliki 2 orang anak, dan anaknya itu juga sudah meninggal. Namun sebelum meninggal anaknya ini menikah, dan menantunya itu yang pertama bernama Rut, yang kedua bernama Orfa. Namun kedua anaknya ini juga sudah meninggal, sehingga tinggal Rut dan Naomi beserta dengan Orfa, saudara sekalian. Nah, ketika itu, saudara, mereka berada di tanah asing pada saat hari itu. Di tanah asing pada saat hari itu. Nah, ternyata dia harus kembali ke Yerusalem. Dia harus kembali ke bangsanya. Karena Naomi ini yang sudah menjanda, dan juga Rut yang sudah menjanda, dan juga Orfa yang sudah menjanda, tidak memiliki pekerjaan lagi di tempat tinggal mereka, saudara sekalian. Sehingga mereka harus pergi ke negaranya mereka, pergi ke tempat kelahirannya mereka, saudara. Dan Naomi ini berkata kepada menantunya Rut dan Orfa, saudara sekalian. Rut, Orfa, bahasa sederhananya begitu. Kembalilah kamu ke orang tuamu ya. Sebab aku ini gak memiliki anak lagi. Baliklah kamu sama mertua-mertuamu ya. Karena kalau kamu kembali ke bangsaku, kamu ikut aku nanti. Kita bertiga nanti dicela. Karena kalian 2 kan orang Moab nih. Nah, udah orang Moab, kalian juga adalah janda, sehingga akan menjadi cela. Itu bahasa sederhananya, bahasa sehari-harinya begitu. Akan menjadi cela. Pulanglah kalian ke tempat orang tua kalian ya. Nah, setelah itu Orfa akhirnya mengiyakan perkataan dari Naomi, saudara sekalian. Namun Rut ini ngeyel, tanda petik ya, ngeyel dianya. Enggak. Di mana engkau tinggal, di situ aku tinggal. Siapa Tuhanmu, itulah Tuhanku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Karena Naomi melihat bahwa Rut ini ngotot ingin bersama-sama dengan dia, maka akhirnya Rut dan Naomi ini pergilah ke Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergilah ke Yerusalem, saudara sekalian. Pergilah ke Bethlehem, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka tinggal di sana, saudara. Nah, ketika mereka tinggal di sana, dan akhirnya Rut ini dia bekerja keras, dia memungut jelai-jelai gandum seperti itu, saudara sekalian. Dan ternyata dia bertemu dengan seorang yang bernama Boas, saudara sekalian. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, karena ceritanya panjang, singkat cerita, ternyata Boas ini bisa mengambil atau bisa mengambil Rut ini sebagai istrinya. Karena di dalam hubungan keluarga ternyata ada hak Boas untuk bisa mengambil Rut ini sebagai istrinya. Nah, begitulah cerita sederhananya, sehingga Boas ini akhirnya mengambil Rut sebagai istrinya, dan akhirnya mereka menikah dan melahirkan anak yang bernama Isai, dan Isai
melahirkan anak yang bernama Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitulah cerita sederhana dari Rut ini. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Rut ini, Saudara? Kesetiaannya kepada mertuanya. Dalam suka ataupun duka dia mengikuti mertuanya. Itu pelajaran yang luar biasa yang bisa saya ambil. Kebanyakan sekarang kan menantu-menantu itu kan malah sebaliknya, Bapak Ibu. Nuwun sewu, nuwun sewu. Menantu-menantu itu malah kebanyakan sekarang menginginkan kematian mertuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menantu-menantu sekarang kebanyakan gak suka bersama-sama dengan mertuanya. Kebanyakan konflik dengan mertuanya dan lain sebagainya. Kita bisa melihatnya sendiri. Namun berbeda dengan Rut, Saudara. Dia dengan mertuanya itu sangat baik, sangat akur. Bahkan ketika Naomi yang adalah mertua dari Rut sampai di Bethlehem, sampai di bangsa Israel, langsung inisiatif diri sendiri, langsung Rut itu langsung mengambil pekerjaan tanpa disuruh. Dia, aku mau cari pekerjaan dulu, aku mau mengutip jelai-jelai gandum. Nah, langsung inisiatif dia. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, selain dia setia kepada mertuanya, cinta kepada mertuanya, ada di dalam suka maupun duka. Itulah karakter dari Rut, luar biasa, Saudara. Nama Rut itu sesuatu nama yang sangat baik, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu punya anak, saya rekomendasi namanya Rut, Bapak Ibu Saudara. Merupakan karakter yang setia, yang baik dan yang rajin, Saudara. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil, dia wanita yang rajin dan berkarakter. Jadi dia ada karakternya, Saudara sekalian. Walaupun disuruh dia pulang ke rumah mertuanya, ke rumah papanya, orang tuanya, dia tidak mau. Dia tetap mau bersama-sama dengan mertuanya. Dia memiliki karakter, Saudara sekalian. Dan dia juga merupakan orang yang rajin, seperti yang saya katakan. Dia rela memutik jelai-jelai gandum, dan di situ berhari-hari loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia kerja begitu sangat giat, berpuluh-puluh jam dia kerja, Saudara. Dia seorang yang sangat rajin. Dan yang ketiga yang lebih penting dari hal itu semua, wanita ini yaitu Rut, walaupun orang Moab, Saudara, dia percaya kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Inilah mengapa, walaupun dia orang Moab, mengapa Tuhan memilih Rut sebagai nenek moyang dari Yesus Kristus. Karena apa? Karena wanita ini, Rut ini, walaupun bangsa yang terkutuk, namun dia percaya kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Merupakan poin yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara semuanya. Singkat-singkat saja, itu yang ketiga. Kita akan lanjut, kita selesaikan Bapak Ibu Saudara ya. Dua tokoh lagi, ini singkat saja. Dua tokoh lagi yang bernama Betseba. Ini keturunan dari Yesus Kristus, ini nenek moyang dari Yesus Kristus juga, yaitu Betseba. Kita tahu Betseba memiliki suami yang bernama Uria. Nah, Uria ini ternyata adalah prajurit dari Raja Daud. Nah, ketika itu Saudara sekalian, ketika itu Daud sedang ada di sotoh rumahnya, seperti itu, sotoh rumahnya. Dan ketika ia berjalan di sotoh-sotoh itu, dia ternyata tidak sengaja melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Dan dia melihat bentuk tubuh dari perempuan ini bagus sekali seperti itu, sehingga Daud ini berinisiatif untuk menghampiri Betseba ini, sehingga dia menanyakan kepada orang-orang siapakah dia, dan ternyata orang-orang itu berkata bahwa dia adalah Betseba, istri dari Uria, dan Daud berkata bahwa dia ingin menghampiri Betseba itu. Nah, setelah dipanggil Betseba itu dan dia berhubungan dengan Betseba, Daud dengan Betseba itu berhubungan seperti itu, dan akhirnya Betseba ini mengandung, Bapak Ibu Saudara. Dia mengandung, dan ternyata Daud mulai khawatir, Daud mulai was-was, Daud mulai panik, Saudara sekalian, sehingga ia menggunakan banyak cara supaya menutupi kesalahan-kesalahannya, Saudara. Dia berkata kepada Uria yang menjadi suami dari Betseba ini, kamu pulanglah ke rumahmu, hampiri lo istrimu itu, kamu istirahat wes, katanya demikian. Namun Uria tidak demikian, dia tetap berperang. Raja Daud berkata untuk yang kedua kalinya, kamu itu hampirilah istrimu, dikasih minum anggur banyak seperti itu, minum minuman supaya mabuk dan supaya dia bisa pulang ke rumahnya dan menghampiri istrinya, sehingga nanti katanya Betseba itu hamil dari Uria ini. Begitulah pemikiran dari Raja Daud seperti itu. Dan ternyata Uria tidak melakukan hal itu. Dia malah tidur di tempat lain, bukan tidur di tempat istrinya. Dan pada yang ketiga kali, Saudara, Daud sudah habis pikir. Udah gak habis pikir dianya, aduh mati aku ini. Bahasa sederhananya begitu. Sehingga dia membuat sebuah keputusan yang sangat licik, menempatkan Uria untuk berperang di depan. Dan setelah dia berperang di depan,
maka orang-orang yang bersama-sama dengan dia akan undur. Sehingga Uria ini binasa atau mati. Nah akhirnya demikianlah terjadi. Uria berada berperang dan teman-temannya mundur. Sehingga Uria itu akhirnya mati di peperangan. Sehingga Daud mengambil Betseba sebagai istrinya. Namun apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan memandang hal ini bukan sesuatu yang baik. Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Namun seperti yang saya katakan, walaupun Daud menerima nasihat yang dari Nabi Nathan, Daud tidak marah-marah. Walaupun Nabi Nathan itu tidak populer seperti itu, namun dia mau mengoreksi diri, dia mau minta maaf, dan dia mau menanggung resiko yang ada, dia mau bertanggung jawab seperti itu. Dia berminta maaf dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Nah, Betseba inilah lahir seorang yang bernama Salomo, dan Salomo nanti sampai kepada Maria, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitulah saudara kisah tentang Betseba ini. Sehingga saudara sekalian, ketika Daud berzina dengan Betseba, siapa yang salah saudara? Kira-kira siapa yang salah ya? Ketika Daud berzina dengan Betseba. Ada orang yang mengatakan demikian. Ini sesuatu yang sangat lucu sih. Sesuatu yang sangat lucu. Sebenarnya Daud itu nggak salah katanya. Loh kenapa nggak salah? Loh iya kan Daud itu kan dia kan cuma jalan-jalan di sotoh tempat dia tinggal di istananya seperti itu. Kenapa itu perempuan itu mandi nggak ada atapnya katanya? Yo salahnya perempuannya dong katanya. Oh iya juga ya pikirku. Logis juga sih pikirku. Iya coba itu Betseba itu mandi di tempat yang nyaman, di tempat yang enggak yang atap-atapnya itu ditutup seperti itu. Pasti Daud itu nggak tergoda. Kan Daud nggak salah itu demikian. Iya juga sih demikian. Bapak Ibu baru dengar kan? Namun tentu itu tidak sesuatu yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu bagaimanapun yang salah tetap adalah pribadi Daud. Karena apa saudara sekalian? Karena harusnya ketika Betseba itu ditanya dia sudah memiliki suami, harusnya dia tidak mengambil Betseba untuk dihampiri. Harusnya. Jikalaupun ditanya siapa dia itu? Oh dia istri Uria. Nah jikalau Daud orang yang memang kooperatif seperti itu, oh sudah ada suaminya ternyata, oh saya nggak mau seperti itu. Nah artinya berarti semua yang salah adalah Daud itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ingat walaupun Daud salah, dia tetap minta maaf kepada Tuhan, dia bertobat dan dia menyesali seluruh perbuatannya dan dia siap menerima resiko atau konsekuensi dari tindakannya. Dan yang keempat saudara, yang kelima. Nah dari kelima tokoh ini ternyata baik itu Tamar, baik itu Rahab, baik itu Betseba Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan baik itu satu orang lagi saudara, baik itu Tamar, Betseba dan Rahab saudara sekalian. Itu mereka orang-orang yang latar belakangnya yang bercela saudara sekalian. Namun ada seorang yang sangat baik yang mungkin kita katakan tidak bercela. Yaitu Maria. Maria dari keturunan imam. Apakah bisa dikatakan perempuan baik? Yes, dia dikatakan perempuan baik. Dia hamba Allah. Jelas dia hamba Allah. Dia orang yang sungguh-sungguh. Dia orang yang suci. Saya mengakui itu. Makanya Katolik menempatkan menempatkan Maria sebagai ibu yang kudus, ibu yang suci. Itu wajar saudara sekalian. Karena dari 5 perempuan yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus, yaitu Tamar, Rahab, dan juga Betseba, dan juga Maria Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata Maria saudara lebih suci atau dia tercatat tidak memiliki celah Bapak Ibu Saudara. Jadi wajar jikalau Katolik itu menempatkan Maria sebagai ibu yang kudus, ibu yang suci. Namun tentu kita tahu bahwa di hadapan Tuhan semua manusia berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa Bapak Ibu Saudara. Namun Maria terkenal memang adalah perempuan yang baik-baik. Dia bukan berzina, dia keturunan imam, dia adalah hamba Allah. Namun di hadapan Tuhan tetap dia adalah perempuan dari keturunan orang yang berdosa saudara. Sehingga kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini adalah
ini terakhir, slide terakhir bagi kita. Yang pertama, kasih Allah memilih silsilah Yesus Kristus, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan manusia. Itu kesimpulannya. Yes, dari silsilah yang kita baca, bahwa kasih Allah memelihara silsilah Yesus Kristus. Dan rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan. Rencana Tuhan, Yesus lahir dari keturunan Yehuda, lahir. Mesias lahir dari keturunan Yehuda, yes, lahir. Dan itu tidak bisa digagalkan. Kendati pun banyak yang berusaha menggagalkan. Yang kedua adalah kasih Allah mengampuni orang-orang yang berdosa. Tetapi dosa tetap harus ada akibatnya. Jadi Allah juga memakai orang-orang yang berdosa. Namun juga dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud seperti itu ada juga konsekuensinya. Dan yang ketiga adalah kasih Allah memilih orang yang berdosa untuk dipakai sebagai alatnya. Nah, begitulah saudara sekalian kesimpulan dari silsilah Yesus Kristus yang kita baca. Walaupun hanya silsilah, namun ingat kan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari silsilah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita mempelajari 3 tokoh saudara sekalian, 5 tokoh yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Saudara, yang pertama adalah Tamar, yang kedua Rahab, yang ketiga Rut, yang keempat Betseba, yang kelima Maria. Dan kita akan menaikkan sebuah pujian saudara sekalian. Walaupun kelima orang ini memiliki latar belakang yang tidak baik, namun Yesus Kristus atau Allah itu tetap memakai mereka sebagai nenek moyang dari Yesus Kristus. Seberapa berdosa pun kita tetap memiliki kesempatan untuk bersama-sama dan diselamatkan oleh Allah. Amin. Kita akan naikkan sebuah pujian yang sangat lama. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Engkau memilih kami Tuhan, sedangkan kau tahu salahku. Amin. Kami orang yang berdosa Tuhan. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut padamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Oh, hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kelima perempuan ini sebenarnya adalah perempuan-perempuan, atau terlebih khusus 4 perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang kontroversial, yang sangat memiliki celah. Namun Tuhan tetap memakai mereka sebagai keturunan, sebagai nenek moyang dari Yesus Kristus. Artinya saudara sekalian, seberapapun kita pernah masa lalu kita melakukan dosa apapun, kita bercela, ingat Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tetap mengasihi kita, asal kita mau berubah dan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami hari ini belajar dari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Tamar, Rahab, Rut, Betseba, dan juga
Maria kami sudah pelajari bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Namun Tuhan tetap memakai mereka. Demikian kami juga adalah orang-orang yang berdosa. Bukan dari keturunan Israel. Namun Tuhan tetap menyelamatkan kami. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam kesehatan keluarga pekerjaannya, Tuhan memberkati. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Bagi yang sakit kiranya Tuhan memulihkan. Bagi yang berulang tahun kiranya Tuhan memberkati semakin lagi, semakin lebih rajin, semakin lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Tetap semangat, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu saksikan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.